Apa jadinya kalau ada seorang anak nikah dengan ibu kandungnya sendiri? Dan hal gila ini ternyata dilakukan oleh raja zalim yang bernama Namrud. Lalu, bagaimana kisahnya dan bagaimana kematiannya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang ketika Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat lingkup Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Namrud atau nama lain Nimrod adalah seorang raja zalim yang kisahnya ada di kitab suci agama Samawi. Dia adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nasabnya adalah Namrud bin Kanan bin Kus bin Ham bin Nuh alaihi salam. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan Namrud bukanlah anak Kanan, melainkan anak Kus. Dan Namrud inilah orang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan, dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi di video kali ini kita akan berfokus mengisahkan Namrud dan ibunya, yaitu Semiramis. Perilaku yang menyimpang sudah ada sejak zaman dulu, seperti menyukai ibu kandungnya sendiri, kemudian dinikahilah orang yang pada mahramnya tersebut. Ini persis seperti binatang, dan hal tersebut ternyata terjadi pada Raja Namrud. Sejarah mencatatnya, Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Namrud adalah seorang raja yang terkenal yang hidup di sekitar tahun 2275 sampai dengan 1942 sebelum Masehi. Dia menjadi raja di sebuah daerah yang dinamakan dengan Babilonia, dengan peradaban yang paling terkenalnya Mesopotamia kuno, dan negara bekas pemerintahannya sekarang menjadi negara Irak. Ayah Namrud adalah Kus, yaitu cucu Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan ibunya adalah Semiramis atau Semiram. Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Konon sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya ditakdirkan meninggal dunia. Oleh karena itu, saat Namrud lahir tidak memiliki ayah. Ibunya terkenal sebagai wanita yang cantik dan bijaksana. Maka setelah Namrud lahir, konon ibunya tidak pernah disentuh oleh manusia dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Dan inilah yang menambah keyakinan Namrud bahwa dia adalah anak Tuhan. Kemudian Namrud ini teman-temannya adalah orang yang paling pintar dan paling cerdas di zaman itu. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan ilmu perbintangan. Dialah orang yang menemukan seksagesimal yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat. Kemudian dia jugalah yang menemukan kalau 1 derajat kepada 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Selain itu, Namrud menetapkan bahwa 1 hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermulai pada waktu tengah malam dan bukannya pada matahari terbenam seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya. Di samping itu juga, Namrud juga mahir mendesain struktur bangunan besar seperti jembatan, kuil, bangunan bertingkat, dan bendungan. Bukti bangunan yang telah dibangun Namrud salah satunya adalah pembinaan sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Efratis. Namrud juga orang yang pertama yang menggunakan batu-batu dari tanah liat, dan Namrud juga terkenal sebagai arsitek dari Menara Babil, yaitu menara pencakar langit pertama di dunia. Nah, karena kemampuan yang luar biasanya, itu dia menjadi sombong dan takabur.
Dengan segala penemuan yang menakjubkan itu, dia malah menggunakan untuk menyesatkan rakyatnya. Antara lain, Namrud menggunakan ilmu falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib, seperti horoskop dan meramal nasib palmistry. Tujuannya adalah bahwa manusia tidak perlu Tuhan, karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah, agar manusia kagum atas ciptaannya sendiri. Konon katanya, Menara Babil yang dibangun Namrud digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Namrud. Dan kenapa bangunan itu dibangun sangat tinggi? Karena untuk bisa mencapai kekayaan. Ini juga persis seperti yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun membangun menara sangat tinggi karena dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa alaihi salam dari atas sana. Dan Fir'aun juga terinspirasi dari Namrud. Menurut buku para sejarah dan raja-raja yang ditulis oleh Imam At-Tabrani pada abad ke-9 Masehi, menara kebanggaan Namrud itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikisahkan sebelum Namrud dilahirkan, saat itu hanya ada satu bahasa yang dipakai di sana, yaitu bahasa Suryani. Namun Namrud memecahnya menjadi 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan mereka tidak bisa membangun kembali menara tersebut. Namrud juga sangat menyukai ilmu sihir yang digunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Dan konon katanya, Namrud mempelajari ilmu sihir melalui dua malaikat Harut dan Marut yang pernah disebut dalam Al-Quran. Selain itu juga Namrud memulai era yang baru, di mana manusia memandang rendah pada Tuhan, yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan di dalam alam semesta. Rakyatnya pada saat itu tidak diperbolehkan melakukan kebaikan untuk Tuhan, karena baginya Tuhan adalah Tuhan yang gaib, adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di bawah Namrud bisa mengikuti apa saja hawa nafsu yang diamanahkannya. Berpesta, seks bebas, arak, dan segala kemungkaran lain. Karena itulah Namrud diberi gelar Dewa Anggur, karena dia mabuk dengan keduniaannya. Dia juga mengklaim dirinya Tuhan karena sebagai seorang manusia, dia lebih merasa tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Selama hidupnya, Namrud banyak membangun kota-kota megah seperti Babel, Erek, Akkad, Asyur, dan Niniwe. Peninggalan bisa dilihat dari Mosul, Baghdad saat ini dan ada di sebuah gunung yang bernama Gunung Namrud atau Namrud yang terletak di Yaman, Turki. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Semiramis menikahi Kus, cucu Nabi Nuh alaihi salam. Saat itu Semiramis masih belia dan dia memiliki wajah yang sangat cantik dan pintar. Bahkan tidak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik dari Semiramis ini. Dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tapi menurut pengakuan Semiramis, Namrud dilahirkan tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa disentuh para pria. Sehingga menganggap Namrud adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati Namrud. Karena ia tidak mau ia dimiliki oleh wanita lain, dia pun menikah dengan anaknya sendiri. Namun, Namrud yang suci yang dianggap Tuhan itu kemudian disalib dan ditempatkan dalam gua yang bersama domba.
3 hari kemudian, batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke sana. Dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang, tak ada apapun dalam gua tersebut. Setelah kematian Namrud, saat itu juga mereka menganggap Namrud sebagai dewa. Mereka menanamnya dengan Osiris atau Isis dan Horus. Jadi artinya mereka memiliki 3 dewa atau 3 Tuhan yang mereka sembah. Sebagai bentuk dewa yang dipuja oleh orang-orang setelahnya, orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebaktian Namrud. Setelah 3 hari kematian Namrud, mereka menawarkan roti yang bertuliskan lambang salib surya. Semiramis sebagai ibu dan istrinya menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap akan hidup selamanya. Untuk memperingati pohon evergreen atau cemara ditafsirkan sebagai bukti penghormatan bagi Namrud. Para penganut agama Papan kuno meramal pohon itu sebagai mistletoe. Pohon cemara adalah lambang kesuburan penting untuk di upacara peradaban kuno. Percaya dengan mendekorasi rumah dengan kuil dengan tanaman hijau seperti holly, love, dan mistletoe dapat membawa cahaya matahari berkurang di akhir tahun. Tanaman mistletoe adalah tanaman yang paling sakral untuk orang-orang pengikut Druid. Druid ini adalah anggota kelas pendeta yang berpangkat tinggi, lalu kebiasaan berciuman di bawah mistletoe berasal dari gagasan kuno bahwa mistletoe adalah alat kelamin kayu oak, jadi diyakini bahwa pelukan di bawah buah yang berkilauan pasti menjamin pembuahan atau kehamilan dari pasangannya. Selama berabad-abad, tradisi ini digunakan untuk rayakan pertengahan Saturnalia ajaran agama Babilonia yang diajarkan Namrud dan Semiramis, terdiri dari api, ular, dan matahari. Para pengikutnya difokuskan ke matahari karena matahari merupakan bagian penting dan sebagian besar mereka menyembah matahari dengan harapan mendapat cahaya kesejahteraan. Jika mendengar kisah agama Babil dari Namrud ini, mungkin sebagian kita akan mengingat dengan ajaran agama Kristen, karena hampir sebagian ajaran atau cara-caranya mirip. Hanya saja berbeda nama dan tokoh-tokoh. Suatu hari, Namrud pernah melakukan eksperimen bodoh, yaitu dia mau mencoba membunuh Tuhan supaya dia menjadi satu-satunya Tuhan yang berkuasa di alam semesta. Dia pun melepaskan anak panahnya ke atas langit. Kemudian anak panah itu jatuh yang berujung anak panahnya terdapat lumuran darah. Saat itulah ia merasa berhasil membunuh Tuhannya. Kalau kita mendengar kisah ini, dikisahkannya hampir sama dengan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman yang mencoba membunuh Tuhannya dengan melepaskan anak-anak panah. Yang mungkin saja Ya'juj dan Ma'juj ini terinspirasi dengan Namrud. Padahal kita yang berakal itu adalah tindakan kebodohan. Namrud hanya berusaha meyakinkan orang-orang bahwa di atas sana sudah tidak ada lagi Tuhan yang harus mereka sembah. Pada suatu hari, dia mengumpulkan seluruh tentaranya di suatu tempat. Kemudian, dengan aba-abanya, mereka serempak melakukan gerakan menyerang. Bukannya berhasil membunuh, malahan waktu itu datang segerombolan nyamuk yang menyerang mereka. Ribuan nyamuk itu menggigit dan mengkerumuni bala tentara tersebut, hingga tentaranya banyak yang mati. Saat itu hingga ada seekor nyamuk yang berhasil masuk ke dalam kepala Namrud melalui salah satu lubang pada tubuhnya. Dan dengan peristiwa itu, Namrud menjadi sakit kepalanya, selalu pening karena suara nyamuk terdengar di dalam kepalanya.
Dia mengalami kegelisahan yang berkepanjangan. Namrud pun berkali-kali memukul kepala. Nah, setelah dipukul, rasa sakit kepalanya hilang. Tapi tak berapa lama dari itu, rasa sakitnya timbul lagi. Lalu suatu hari, Namrud meminta seorang memukul kepalanya kuat-kuat. Dia berharap kalau kepalanya dipukul dengan kuat, maka nyamuk yang bersarang di dalam kepalanya pun akan hilang. Nyamuk di dalam kepalanya pun akan mati. Namun, bukannya nyamuk itu mati, malahan Namrud yang mati. Konyol sekali, bukan? Orang sepintar itu dan orang sehebat Namrud mati karena seekor nyamuk. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, itulah kisah ketika Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.